Baik, selamat pagi Pak Donanta, Pak Afnan, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kembali saya Dedan Ramadana dari FG4 akan mempresentasikan terkait feasibility studies dari Lensmart. Next. Berikutnya adalah kelompok kami. Next. Oke, untuk yang pertama yaitu terkait product service desirability. Jadi produk desirability ini adalah konsep permasalahan sosial menyatakan bahwa produk tidak hanya harus dibuat untuk keuntungan, tapi juga harus untuk keuntungan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Ini menyebarkan pandangan bahwa produk yang baik harusnya memiliki dua tujuan, yaitu memuaskan kebutuhan konsumen dan juga menjaga manfaat masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini, kami merumuskan menjadi 6 aspek, yaitu self-fulfillment, satisfaction, efficiency, effectiveness, utility, dan safety. Lalu untuk tiap aspek tersebut dirumuskan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, terkait self-fulfillment, yang pertama adalah bagaimana hasil foto Lensmart, apakah cara penggunaan Lensmart mudah, bagaimana tampilan visual aplikasi Lensmart. Lalu untuk satisfaction sendiri, bagaimana Lensmart dapat mempermudah pemilihan foto, inovasi apa yang ada di Lensmart, dan apakah Lensmart dapat digunakan di kondisi apapun. Lalu untuk efisiensinya sendiri, bagaimana proses pemilihan foto di Lensmart, apakah aplikasi Lensmart akan melakukan kesalahan, dan yang terakhir adalah seberapa cepat pengguna dapat memilih foto di Lensmart. Dan untuk effectiveness sendiri adalah apakah aplikasi Lensmart dapat berjalan dengan baik. Lalu untuk utility, apakah aplikasi Lensmart dapat lebih baik dari aplikasi yang serupa? Dan yang kedua adalah apakah aplikasi Lensmart dibutuhkan? Lalu untuk aspek terakhir yaitu safety, apakah Lensmart dapat menjaga kerahasiaan data pengguna? Next. Next. Oh, ya. Eh, Berdasarkan pertanyaan sebelumnya, dirumuskan beberapa jawaban yang nantinya akan mengembangkan Lensmart. Yang pertama, untuk self-fulfillment, foto di Lensmart dipotret oleh fotografer profesional sehingga memberikan foto yang berkualitas. Lalu Lensmart dapat diakses menggunakan mobile phone sehingga dapat dijangkau oleh semua orang, serta tampilan visual aplikasi Lensmart sangat user-friendly. Lalu untuk aspek satisfaction, Lensmart dapat digunakan di mobile phone dan menggunakan AI dalam pemilihan foto. Lalu juga penggunaan AI dan Lensmart dapat digunakan di event apapun yang memerlukan fotografer. Lalu untuk aspek efisiensi, pemilihan foto menggunakan AI untuk mendeteksi wajah dari pengguna. Lalu kemungkinan kesalahan pemilihan foto sangat kecil karena Lensmart menggunakan teknologi AI terkini. Dan juga uh, dengan penggunaan AI, pemilihan foto di Lensmart dapat dilakukan dengan cepat. Lalu untuk effectiveness-nya sendiri, aplikasi Lensmart dapat berjalan dengan baik karena Lensmart terus melakukan inovasi. Lalu untuk utilitasnya sendiri, Lensmart dapat lebih baik dari aplikasi yang serupa karena menggunakan AI yang belum ada di aplikasi yang serupa untuk menggunakan identifikasi wajah. Lalu Lensmart juga dibutuhkan oleh pengguna di event tertentu untuk memudahkan dalam pemilihan foto. Lalu untuk aspek safety, Lensmart menjaga kerahasiaan data pengguna dengan menggunakan teknologi keamanan cyber terkini. Berdasarkan jawaban tersebut menjadi dasar untuk kami dalam mengembangkan Lensmart. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Yusrilianto, KRL Farizi dengan NPM 265751190. Selanjutnya di sini ada produk atau service demand. Di sini analisis visibilitasnya itu untuk menentukan apakah ada permintaan terkait produk atau jasa yang ditawarkan dalam hal ini Lensmart. Jadi ada dua teknik untuk menentukan hal ini, yaitu melakukan survei pada para pelanggan dan juga melakukan riset di internet. Pada analisis kali ini, kami melakukan produk service demand pada Lensmart menggunakan riset internet. Jadi Lensmart ini adalah sejenis bisnis mikrostop. Jadi di sini itu wadah bagi para pelaku industri kreatif, salah satunya fotografer, untuk memasarkan dan menjual hasil karya mereka. Dan di sini Lensmart menggunakan sistem royalti, yaitu
para pelaku industri kreatif, salah satunya fotografer tadi, akan mendapatkan sejumlah bayaran dari pembelian ataupun saat penggunaan karya mereka. Boleh di next. Di sini, menurut riset dari Ariston, pasar mikrostock akan bertumbuh sebesar 6,9% Compound Annual Growth Rate atau CAGR dari tahun 2022 sampai 2027, sesuai yang ditunjukkan oleh tabel berikut, yang mana market size pada tahun 2021 yaitu 4,7 bilion US dollar dan pada tahun 2027 yaitu 7 bilion US dollar, yang mana CAGR di sini sekitar 6,9%. Dan di sini countries covered-nya salah satunya ada Indonesia dalam penelitian ini, yang mana CAGR ini menunjukkan tingkat pertumbuhan investasi atau bisnis dari selama periode tertentu. Nah, CAGR di sini dapat berhubungan dengan market demand tadi dari microstock. Yang pertama ada indikator pertumbuhan. Nah, nilai CAGR yang positif ini menunjukkan bahwa bisnis atau pasar ini sedang berkembang. Jadi kesimpulannya microstock ini berkembang dengan nilai CAGR yang positif. Lalu investasi dan keputusan bisnis, yang mana jika nilai CAGR tinggi, menjadi faktor bagi para investor atau pemangku kepentingan untuk berinvestasi lebih banyak pada bisnis ini. Jadi yang ketiga, ada prediksi pertumbuhan masa depan. Nah, jika dilihat dari pertumbuhan yang ini konsisten dan tinggi, maka ini adalah indikator positif untuk pertumbuhan di masa depan pada bisnis microstock, yaitu Lensmart. Boleh di next. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai target market attractiveness. Jadi perkenalkan, nama saya Hasna Fitriasi dengan NPM 2006525406. Nah, market attractiveness ada pengukuran seberapa menguntungkan atau dibutuhkannya produk atau jasa suatu pasar target dalam bisnis. Nah, target market attractiveness ini bergantung pada berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama ada size of the target audience, purchasing power and preferences, competition, potential for growth, demand, risk, dan terakhir adalah profitability. Nah, di sini kami memakai model STP yang dimana ini berguna ketika membuat rencana penjualan dan pemasaran karena membantu pemilik bisnis memprioritaskan preposisi dan kemudian mengembangkan dan menyampaikan pesan yang dipersonalisasi dan relevan untuk berinteraksi dengan audiens yang berbeda, terutama dalam menjangkau dan memprioritaskan pasar target yang paling menguntungkan. Nah, dalam fase segmentasi pasar berbasis riset, Smart mengidentifikasi dasar segmentation pelanggan sasaran dan menentukan karakteristik penting untuk membedakan setiap pasar segmen. Satu membuat strategi targeting dan juga positioning, dan Smart mengevaluasi potensi dan daya tarik komersial setiap segmen, dan kemudian mengembangkan positioning produk secara rinci untuk setiap segmen yang dipilih, termasuk bauran pemasaran yang disesuaikan berdasarkan pengetahuan dan Smart tentang segmen tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat adanya berbagai jenis segmentasi. Di sini saya menjadikan 3 segmentasi dan juga 3 variabel. Nah, untuk penentuan ini, teman menentukan segmentasi menjadi kategori acara maraton, weddings, dan juga festival dan konser. Kemudian untuk yang variabelnya ada population size, participants, dan juga average price rate. Ini untuk yang kalkulasinya. Untuk population size ini diambil berdasarkan data per tahunnya. Maraton ini selama tahun 2023 ada 170. Untuk weddings pada tahun 2022 ada 1,7 juta pernikahan. Tapi karena kita mengambil masyarakat kelas menengah ke atas, sehingga ada 21%. Jadi 350.000. Sementara itu untuk festival and concert, ini diperkirakan pada tahun 2023 ada 200 karena di tahun 2022 sebelumnya itu ada 100 acara. Kemudian untuk yang jumlah partisipan, ini dengan anggapan 3.000 orang untuk satu kali acara maraton, sehingga dikali 170. Untuk wedding, 100 orang dikali dengan 350.000 pernikahan, dan untuk festival, tiap acara menghadirkan 15.000 orang. Untuk yang average price paid, ini diambil dari seberapa besar harga tiket per orang untuk tiap acaranya. Ini bisa dilihat dari perhitungan ini, segmentasi pernikahan menjadi pasar dengan tingkat atraksi yang tertinggi hingga mencapai 76,64%. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan materi
tentang target market attractiveness. Perkenalkan nama saya Christian Jonathan. Jadi untuk mengetahui bagaimana ketertarikan pasar terhadap suatu model bisnis, itu juga faktornya salah satunya adalah mengetahui berapa ukuran dari target pasar kita sendiri. Jadi ada 3 model yang biasa digunain. Yang pertama itu ada TAM atau Total Addressable Market. Itu adalah total keseluruhan dari pasar untuk produk kita ini. Lalu ada SAM, mengerucut lagi, SAM itu Serviceable Available Market. Ini adalah porsi pasar yang bisa kita ambil berdasarkan bisnis model kita. Jadi kita nentuin target kira-kira berapa persen dari total addressable market ini yang kira-kira bisa kita ambil gitu. Lalu service ada mengerucut lagi ada namanya SOM atau Serviceable Obtainable Market. Ini adalah persentase dari SAM tadi yang kira-kira secara realistis bisa kita ambil atau bisa kita obtain. Oke, jadi boleh di next slide ya. Next slide. Oke, jadi dengan mengacu kepada data di model STP sebelumnya, di mana ada 3 segmen, ada marathon, wedding, festival, and concert. Terus juga kita menilai dari aspek ada berapa banyak event per tahun dan partisipan per event itu berapa. Dengan perhitungan ini bisa didapatkan angka untuk total addressable marketnya itu dari ketiga segmen ini bisa dapat di angka 144.700 lebih 7.000 lebih konsumen per tahunnya. Lalu dengan angka tersebut kita ambil angka realistis yang angka yang bisa kira-kira kita layani dengan mengambil angka 20% itu untuk dapat angka SEM-nya itu di 28 juta konsumen per tahun. Lalu kita ngambil angka realistis dari 20% di SEM ini kita ambil 5%-nya aja. Itu 1 tahun kita bisa melayani 1.447.000 konsumen per tahunnya. Lalu data ini korelasinya apa, relevansinya apa? Data ini tuh bisa kita gunakan untuk menunjukkan kalau model bisnis itu sebenarnya menguntungkan dengan melihat kemungkinan konsumen yang bisa kita layani per tahunnya. Dan dari sini bisa dihitung juga dengan data konsumen terbesar ini bisa disesuaikan juga nanti dengan bidang R&D untuk menentukan kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk model bisnis ini dan bisa ditentuin juga kira-kira bisnis revenue apa prediksi keuntungannya profit revenue itu kira-kira berapa. Mungkin itu untuk materi ini boleh dilanjut. Perkenalkan, nama saya Nabila Devi dengan NPM 20065575165. Saya akan menjabarkan mengenai manajemen prowess analisis dari bisnis kami yaitu Landsmart. Tentunya, Landsmart didirikan dan didukung oleh berbagai pihak yang sangat bersemangat dan memiliki tujuan yang sama untuk terus mengembangkan bisnis ini. Tim manajemen kami terdiri dari Geldian Atalah sebagai direktur utama, memiliki pengalaman di industri teknologi kreatif lebih dari 7 tahun, dan kemampuan motivasi dan mengarahkan anggota tim. Kemudian ada direktur operasional kami yaitu Aditya Asprila yang telah mendapatkan penghargaan Top 10 Best CEO di Indonesia pada tahun 2022. Kemudian ada direktur keuangan kami yaitu Christian Jonathan, memiliki pengalaman sebagai kepala cabang suatu bank nasional di Tokyo. Untuk di kepala pemasaran ada Hasna Fitriasih dengan pengalaman sebagai ahli pemasaran dengan total produk terjual sebanyak 100.000 unit per tahun di perusahaan sebelumnya. Kemudian ada Irma Hartia sebagai kepala teknologi, yaitu ahli teknologi dengan pengalaman yang sukses dalam perilisan produk terakhirnya. Ada kepala strategi yaitu Nabila Devi, memiliki pengalaman sebagai kepala strategi di industri kreatif selama 5 tahun. Untuk kepala keamanan informasi ada Syakira Faradiba, dia memiliki pengalaman sebagai anggota keamanan informasi dari perusahaan yang kebetulan masuk ke dalam 30 keamanan siber terbaik, perusahaan terbaik di Indonesia. Kemudian ada Yusrilianto Raihan sebagai kepala hukum, memiliki pengalaman bekerja sebagai penasehat hukum pada berbagai perusahaan nasional. Dan ada Zaidan Ramadana sebagai kepala SDM yang memiliki pengalaman bekerja di perusahaan sebagai Oke, selanjutnya adalah resource efficiency, di mana resource efficiency basically sebuah aspek di mana sebuah
usaha atau sebuah bisnis itu dilihat dari segi sumber dayanya, baik itu dari sumber daya yang sudah dimiliki sebelumnya atau sumber daya tambahan yang telah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, jadi konsep resource sufficiency mengacu pada penilaian atau evaluasi terhadap apakah sumber daya yang diperlukan untuk menjalani proyek, yang dimana pada kasus ini adalah Lensmart sudah memadai dalam segi jumlah kondisi yang nanti akan dijabarkan. Mungkin boleh di next. Baik, di sini dari apa kami melihat dari 4 aspek utama, di mana karena bisnis kami berbasis teknologi atau aplikasi, jadi yang pertama kita harus memiliki sistem keamanan yang kuat, baik itu dari perlindungan data, perlindungan hak cipta, serta keamanan bertransaksi. Kenapa harus ada perlindungan data? Karena di sini kita menyebarkan foto-foto yang ada resiko di mana foto ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada perlindungan hak cipta, di mana sebuah inovasi tentunya tidak akan dipakai ulang oleh orang. Kemudian keamanan transaksi, karena di sini kami membawakan konsep berlangganan. Kemudian ada sumber daya server dan penyimpanan yang cukup, karena di sini kami menyimpan foto-foto dengan kapasitas yang tidak terhingga, maka kami di sini harus memiliki sebuah kapasitas penyimpanan yang memadai. Kemudian antar muka pengguna dan yang ramah pengguna atau interface yang ramah pengguna, di sini harus memiliki interface yang mudah digunakan oleh kedua belah pihak, baik fotografer maupun konsumen, dengan fitur-fitur yang memudahkan mereka untuk memposting, menjelajahi, membeli, dan menjual foto. Kemudian ada platform teknologi yang handal. Aplikasi Lensmart harus memiliki infrastruktur teknologi yang kuat dan handal untuk menampung, menyimpan, dan menampilkan foto-foto dengan kualitas tinggi. Platform tersebut harus mampu menangani beban pengguna yang besar, karena di sini target market kita juga telah dijabarkan oleh teman saya, dan di sini harus menyediakan pengalaman pengguna yang lancar. Sebelumnya belum perkenalkan diri, nama saya Gildian Atala dengan NPM 20065749995. Next. Mungkin akan dilanjut oleh saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ditya Sinaga dengan NPM 2006-57526. Sebelumnya sudah dimention oleh teman saya mengenai resource sufficiency, di mana kita menganalisis dari sumber-sumber yang ada, baik itu sudah ada ataupun menjadi tambahan, serta biasanya dilakukan untuk sumber-sumber yang secara non-finansial. Mungkin selanjutnya ada beberapa poin yang bisa dianalisis kembali, yaitu pertama talent pool. Talent pool ini di mana kita itu bisa mempertimbangkan untuk cari bantuan dari ahli hukum, kekayaan intelektual, atau agen paten, dan perlindungan hukum dan lainnya. Kemudian juga dilanjut dengan intellectual property protection, di mana di sini bisa mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari ahli hukum, kekayaan intelektual, atau agen paten untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap foto-foto yang dihasilkan. Terus juga teknologi infrastruktur. Kalau teknologi infrastruktur ini memastikan bahwa kita memiliki akses atau kemampuan untuk mengembangkan platform teknologi yang memadai jika tidak mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan penyedia teknologi atau mengontrak pengembang. Dan yang terakhir itu sebenarnya ada community engagement, di mana di sini kita bisa meninjau dari minat-minat dan dukungan dari komunitas fotografer yang ada di lokasi atau dalam niche yang ditargetkan oleh Lensmart sendiri, mempertimbangkan strategi pemasaran atau kolaborasi untuk meningkatkan partisipasi. Begitu. Boleh dilanjut oleh teman saya. Saya Syakira Fadadiba dan Anjo 5 masuk ke bab financial feasibility. Yang pertama itu mencakup biaya pengembangan lunak, pembuatan algoritma pengenalan wajah, AI, dan pengujian kemudian biaya infrastruktur. Diperlukan infrastruktur yang kuat untuk menyimpan dan memproses data gambar. Ini termasuk biaya penyimpanan data, kebutuhan komputer, dan infrastruktur jaringan. Kemudian ada biaya pemrosesan data, yaitu mengumpulkan basis data, pelatihan, dan pengujian algoritma pengenalan wajah dapat menghabiskan biaya yang signifikan. Boleh di next. Kemudian masuk ke 4 itu biaya pengembangan dan pemeliharaan. Jadi memiliki keahlian yang dapat terus memperbarui dan memperbaiki algoritma pengenalan wajah. Kemudian kepatuhan hukum dan privasi wajah, kepatuhan terhadap privasi dan hukum yang berlaku, ada GDPR untuk sistem yang kuat. Kemudian pasar dan pendapatan. Analisis pasar untuk seberapa besar permintaan aplikasi dan bagaimana cara aplikasi menghasilkan pendapatan. Apakah menggunakan iklan atau model bisnis lainnya? Boleh next.
Kemudian masuk ke perhitungan potensi pengguna. Jadi kita menganalisis jumlah pengguna potensial dan estimasi seberapa sering mereka aplikasi. Kemudian biaya pemasaran dan akuisisi pengguna, mempromosikan aplikasi dan mendapatkan pengguna baru. Kemudian analisis persaingan, memahami persaingan di pasar aplikasi yang serupa dan menentukan strategi untuk membedakan aplikasi kita. Boleh di next. Oke, selanjutnya saya Irma Hati akan menjelaskan mengenai analisis perakiraan keuangan yang akan dialami oleh Landsmart pada peluncuran di bulan pertama. Mungkin kita bahas dari revenue-nya. Kita dapat dari download mungkin sekitar 9.500.000, lalu ada ads yang akan hadir di aplikasi kami sekitar kita akan bisa mendapatkan 700.000, lalu dari subscribe sekitar 3 juta dan beberapa tambahan lain yang bisa dibeli di dalam aplikasi kami sekitar 500.000. Selanjutnya di sini ada variable cost yang akan kami keluarkan, yaitu di mana kita memberikan ada komisi dari platform yang kami gunakan sekitar 3 juta rupiah, lalu ada variable cost dari download sekitar 1 juta rupiah, lalu ada variable cost dari user yang aktif sekitar 600.000, lalu variable cost dari yang subscriber sekitar 450.000. Boleh di next. Oke, dari fixed cost-nya bisa berupa dari gaji dari teknisi yang kami gunakan sekitar dengan total 15 juta rupiah, lalu beberapa fixed cost lainnya kami perkirakan sekitar 3 juta rupiah. Lalu di sini ada startup cost, yaitu bisa berupa biaya pengembangan. Dari awal kami memulai untuk membangun aplikasi Landsmart dengan perakiraan mencapai 200 juta rupiah. Sehingga kondisi finansial pada produk kami Landsmart pada bulan pertama peluncuran mungkin masih dalam kondisi minus 209.350.000 rupiah. Namun tentunya financial feasibility ini harus dilanjutkan sampai bulan-bulan berikutnya sehingga kami dapat mengetahui break-even point-nya akan tercapai di bulan keberapa. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari FG4. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.